Bikin video pakai HP, getar, gempa bumi. Bikin video pakai gimbal, ribet. Di tangan saya ini ada dua gimbal dari Insta360, yaitu Insta360 Flow 2 dan juga Flow 2 Pro. Dua-duanya oke, sama-sama compact, bisa kita kantongin aja kayak gini, dua-duanya. Fiturnya juga istimewa. Terus mana yang lebih cocok buat kita? Apakah Flow 2 atau Flow 2 Pro? Fungsi utama dari gimbal tentunya bikin video yang kita rekam jadi lebih stabil, halus, nggak getar, nggak gempa bumi. Tapi untuk di zaman sekarang nggak cuman itu ya, kita perlu lihat fitur-fitur apa aja yang ditawarkan dari gimbal-gimbal yang kita pakai. Tentunya fitur itu harus membantu memaksimalkan hasil video kita. Tentunya kita akan tes langsung kedua gimbal ini ya. Dan buat informasi aja, untuk yang Flow 2 Pro ini sudah rilis beberapa bulan yang lalu, dan yang Flow 2 ini baru banget rilis. Kita mulai dari Insta360 Flow 2 ini ya, yang nggak ada Pro-nya ya. Meskipun nggak ada embel-embel Pro-nya ya, bukan berarti ini nggak bisa kita pakai untuk hasil video yang lebih profesional ya. Tentunya ini sangat-sangat bisa. Salah satu fitur yang saya suka ini foldable ya, alias bisa dilipat kayak gini ya. Jadi bisa kita kantongin. Ini compact banget ya, jadi bisa kita bawa kemana-mana dengan gampang. Dan selain itu juga disediain pouch-nya kalau kita mau bawa kemana-mana, jadi lebih gampang adanya pouch kayak gini. Untuk build quality-nya memang ini dari plastik, tapi ini plastik yang oke ya, nggak terkesan murahan ya. Ini premium ya, khasnya Insta360 lah ya. Dan juga ini karena pakai plastik jadi enteng ya, enak dikantongin. Selain itu yang lebih saya suka, ini sudah gampang banget ya masangnya. Nggak pakai ribet, bener-bener nggak pakai ribet ya. Kita bisa tap in aja kalau handphone kita sudah NFC ya. Masangnya juga gampang, cuman pakai magnet kayak gini ya. Kita tempelin aja, sudah langsung nempel. Dan ini tinggal kita buka aja, langsung bisa kita pakai. Tanpa perlu balancing, bahkan ketika kita ganti rasio ya, dari landscape ke portrait kayak gini, juga nggak perlu balancing lagi. Bener-bener simple. Selain itu saya suka built-in tripodnya ya, jadi ini nggak kelihatan ada tripodnya, tapi ternyata ada tripodnya. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin screw untuk tripod tambahan. Ini simple banget, meskipun kecil ya, ini kuat ya, jadi kita taruh pun masih sangat-sangat aman. Selain built-in tripod yang tersembunyi, ini juga ada selfie stick yang tersembunyi juga ya, ini banyak-banyak yang tersembunyi. Selain itu, ini selfie sticknya juga nggak cuman lempeng kayak gini aja ya, bisa kita adjustable ya. Jadi bisa kita sesuaiin sama angle yang kita perlukan. Nah, selfie stick ini sangat diperlukan buat kita ambil gambar variasi yang lebih banyak ya, angle atas, angle bawah itu juga bisa. Meskipun kalau menurut saya ini masih kurang panjang ya, kalau lebih panjang lagi pastinya akan lebih oke. Nah, ini saya ambil beberapa shot buat tes Insta360 Flow 2-nya. Sayangnya ini udah terlalu sore, jadi hasil video HP saya agak noise. Di aplikasi Insta360 ini banyak banget fiturnya ya. Selain fitur time save, ada juga fitur-fitur lainnya yang tentunya bisa kamu pakai buat hasil video yang lebih menarik lagi. Selain itu, kalian bisa ngedit langsung di aplikasi Insta360-nya. Ngeditnya juga gampang banget di sini. Selanjutnya fitur yang menarik lainnya yaitu fitur
tracking. Ini salah satu fitur yang wajib ada di gimbal di zaman sekarang ya, terutama untuk kita yang solo video maker ya. Jadi kita syuting sendiri pun dengan adanya tracker ini sangat-sangat terbantu. Ada dua metode yang bisa kita pakai untuk trackingnya. Yang pertama, tracking dari handphone secara langsung, tracking dari kamera handphone secara langsung. Untuk teknologi trackingnya, Insta360 ini sudah oke banget ya, sudah pakai Deep Track 4.0 yang mana ini sudah lebih baik dari tracking yang lainnya ya, tracker yang lainnya. Dan ini nggak cuma buat manusia, tracking hewan pun juga bisa. Ini menarik sekali. Untuk aplikasinya kita pakai aplikasi Insta360 dan ini aplikasinya oke banget. Kita bisa setting secara manual HP kita di aplikasi itu juga ya. Dan fitur trackernya juga ada di situ, bisa kita nyalakan dengan menggunakan gestur atau juga secara manual kita tracking. Metode yang kedua pakai modul tracker kayak gini. Jadi ini adalah modul yang kita pakai untuk men-tracking objeknya. Bisa kita pasangin langsung via Type-C yang ada di bawah sini. Dan menariknya kalau kita pakai modul tracker ini, misal kita nggak pakai aplikasi bawaan dari Insta360-nya, kita bisa pakai aplikasi bawaan dari handphonenya ya. Misal kita mau rekam video pakai aplikasi bawaan kamera aja ya, karena kita udah terbiasa pakai itu, bisa juga kita men-trackingnya dengan menggunakan modul tracker ini. Ini menarik banget. Dan untuk modul trackernya ini sudah sepaket di Insta360 Flow 2. Jadi kita nggak perlu beli lagi, ini sudah ada di paket penjualannya. Kita beralih ke Insta360 Flow 2 Pro ini ya, sesuai sama namanya ya, Pro. Secara umum fitur-fiturnya sebenarnya mirip-mirip, tapi ada beberapa yang nggak ada di Flow 2 ini ya. Atau mungkin ada tapi sedikit berbeda. Untuk cara pasangnya, connectingnya, kemudian fitur-fitur basicnya ya, kayak built-in tripod, kemudian selfie stick, ini sama-sama punya ya. Tapi ada beberapa yang berbeda ya di desainnya ya. Misal ini ada transparan desainnya. Di Flow 2 itu nggak ada. Jadi tampilannya akan lebih elegan. Kemudian di belakang sini ada selfie mirror. Fungsinya adalah ketika kita pakai kamera belakang, kita bisa melihat sebagai monitoringnya ya. Karena kita tahu ya, kamera belakang itu biasanya untuk HP lebih bagus daripada kamera depan. Jadi ini sangat ngebantu banget kalau kita pakai kamera belakang kayak gini. Kemudian ada beberapa desain yang berbeda lagi ya. Misal di sini ada ring light untuk trackernya ya. Di Flow 2 nggak ada. Jadi ini ada sedikit perbedaan yang bikin Flow 2 Pro ini terlihat lebih elegan dan lebih mewah. Untuk metode trackingnya sama ya, kita bisa pakai dua metode ya. Kita bisa tracking pakai aplikasi Insta360 atau kita juga bisa menggunakan modul trackernya ini ya. Jadi kita bisa langsung pasang aja ke sini, sama kayak yang Flow 2 tadi. Nah menariknya untuk Flow 2 Pro ini, kalau kalian pakai iPhone, ini kalian sudah bisa tracking pakai aplikasi kamera bawaan. Jadi nggak perlu pakai tracker, modul trackernya ini, atau pakai aplikasi Insta360, kalian sudah bisa men-tracking pakai kamera iPhone. Nah, untuk user Android ya pakai modul tracker kayak gini. Tapi sayangnya untuk yang Flow 2 Pro ini, modul trackernya dijual terpisah ya. Jadi kita perlu beli secara terpisah untuk modul trackernya. Di Insta360 Flow 2 Pro ini sudah support untuk 360 derajat infinity tracking ya. Jadi ini bisa muter 360 derajat untuk trackingnya. Selain itu juga sudah bisa free tilt mode, kemudian sudah bisa 360 derajat untuk pennya, untuk perputaran pennya. Di Flow 2 belum bisa ya, paling di sekitaran 270 sampai 300 derajat, jadi nggak 360 derajat. Oke, itu tadi pembahasan untuk dua gimbal terbaru dari Insta360, yaitu Insta360 Flow 2 dan juga Insta360 Flow 2 Pro. Mana yang lebih cocok buat kalian? Kalau dari hasil tes tadi ya, dari tes tadi saya rasa kalau kalian mau bikin konten yang lebih bagus, bikin video yang lebih bagus daripada pakai HP biasanya aja, kalian bisa pilih Insta360
Flow 2 ini ya. Jadi hasilnya akan lebih baik ya. Atau misal buat kalian yang newbie ya, ini akan lebih cocok untuk Insta360 Flow 2 ini. Tapi kalau buat kalian yang mau lebih serius mendalami dunia videografi, terutama smartphone videografi, kalian bisa pilih Insta360 Flow 2 Pro ini ya, karena fitur-fiturnya memang lebih cocok untuk yang lebih pro. Tentunya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan buat yang tertarik sama dua gimbal ini dari Insta360, nanti akan saya taruh linknya di video ini ya, di deskripsi ataupun mungkin produk di video ini. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.